Beredar berita bahwa Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dibuat kaget karena tidak mengetahui sebelumnya tentang adanya lampiran ketiga dari Perpres nomor 10 tahun 2021 yang melakukan legalisasi terhadap investasi di sektor industri minuman keras. Sejujurnya kekagetan Pak Ma'ruf Amin sebagai Wapres justru membuat kita kaget. Kita bertanya-tanya seperti apa gerangan pola komunikasi di kabinet, seperti apa gerangan pola komunikasi dan koordinasi di istana. Sampai-sampai seorang wakil presiden tidak dilibatkan ketika mendiskusikan keputusan-keputusan penting dan strategis yang akan diambil. So pertanyaannya, betulkah beliau didengar sebagai seorang Wapres atau beliau sekedar menjadi pelengkap dari pemerintahan yang sedang berlangsung saat ini? Halo guys, ketemu lagi kita ya. Memang di channel ini tambah sore itu tambah asik ya. Kita akan nongkrong lagi nih di afternoon tea. Gua temenin lo ya, menyeruput secangkir teh sambil santai. Nah ini banyak hal menarik ya terkait dengan kemarin ribut-ribut Perpres Miras, orang nyebutnya gitu ya. Padahal ini kan Perpres tentang bidang-bidang investasi. Perpres tentang investasi sebenarnya, Perpres nomor 10 tahun 2021. Yang bikin heboh itu adalah lampiran ketiga dari Perpres tadi yang memang memungkinkan investasi pada industri miras. Bukan cuma produksi tapi distribusi. Ya bahkan sampai level eceran, kaki lima, walaupun ada embel-embel ya, satu cuman bisa di beberapa provinsi tertentu, dan kedua ya tempat penjualannya harus disediakan secara khusus. Kira-kira gitu ya. Nah kemudian ya kemarin kita dengar Pak Jokowi ini mencabut lampiran ketiga tadi dan orang semua senang banget. Alhamdulillah gitu ya. Tentu yang gak senang adalah orang-orang yang udah mau invest ya. Nah guys, ada beberapa hal yang mungkin perlu diluruskan ya. Satu ya, beberapa media itu nggak tahu ya, nggak teliti, nggak cermat mengatakan Pak Jokowi mencabut Perpres tersebut. Enggak ya, yang dicabut cuma lampiran ketiganya. Itu pun pencabutannya baru dilakukan secara lisan. Ya kalau kita bicara law making process jelas nggak bisa begitu ya kan. Dia adalah Perpres, ketika dia dicabut Pak Jokowi harus mengeluarkan Perpres kembali untuk mencabut itu. Jadi yang dicabut itu adalah lampirannya kan. Ini yang pertama yang harus kita catat. Yang kedua ya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pak Bahlil itu mengatakan bahwa yang sudah jalan investasi tetap berlaku ya, silakan jalan terus, go ahead. Ini berlaku untuk yang baru akan investasi. Jadi artinya buat lu semua yang anti peredaran miras jangan senang dulu. PR ke depannya masih panjang. Nah, oke, lu masih ingat ya ketika rame-rame itu kan kemudian orang bertanya-tanya, ini di mana peran Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden kita yang juga seorang ulama karismatik yang disegani oleh umat Islam di Indonesia. Kok nggak kedengeran suaranya? Kok Perpres yang seperti ini ya isinya yang tadi melegalkan distribusi dan juga produksi miras itu bisa lolos? Ya, orang mempertanyakan keberadaan dan peran Pak Ma'ruf Amin. Nah kemudian ternyata guys juru bicara beliau ya Pak Mas Duki Baidowi, karena beliau orang Madura ya, kita panggil Cak Duki aja boleh gak sih? Nah Cak Duki mengatakan sebenarnya peran Pak Ma'ruf Amin itu besar di dalam keputusan Pak Jokowi untuk mencabut lampiran ketiga itu. Nah cuma awalnya dikatakan oleh Pak Mas Duki Baidowi bahwa Yai Ma'ruf ini kaget ya. Kok ada tuh ya lampiran ketiga tadi? Ya beliau kaget karena yang dikasih tahu ya, karena adanya kan yang legalisasi tadi di bagian lampirannya. Lah bab kaget ini gue yang kaget. Asli loh, bab kaget ini gue yang kaget gitu ya. Beberapa hal kenapa gue bilang begitu. Pertama ya, dalam keterangan Pak Bahlil itu dia katakan bahwa ketika bikin Perpres atau aturan-aturan yang lain itu sudah diumumkan kepada publik. Publik sudah diajak hearing lah, sudah diajak diskusi. Ya bahkan katanya draftnya ditaruh di website, orang bisa akses. Gue sendiri nggak tahu loh ya, gue padahal cukup rajin untuk mengakses web-web milik instansi pemerintah. Tapi gue nggak nemu, tapi kata Pak Bahlil begitu klaimnya. Ya jadi publik bisa mengakses, ngasih masukan dan lain-lain. Nah buat gue ini aneh ya. Pak Ma'ruf Amin itu kan bukan publik umum, bukan rakyat jelata.
ya. Tapi beliau adalah wakilnya Pak Jokowi, orang kedua dalam pemerintahan. Kalau sampai Pak Ma'ruf Amin kaget, bayangan gua publik lebih kaget lagi dong. Iya, kalau Pak Wapres nggak tahu apalagi publik gitu. Itu keheranan gue ya, kekagetan gue atas kekagetannya Pak Ma'ruf Amin. Nah, lebih lanjut lagi ya, gue jadi bertanya-tanya. Sebenarnya ini pola komunikasi dari Pak Jokowi dengan wakilnya Yai Ma'ruf Amin, dengan menteri-menteri ya, dengan pejabat-pejabat di kabinet dan pihak-pihak terkait lainnya itu kayak apa? Ya, apakah hal-hal penting itu dibahas bersama? Apakah Yai Ma'ruf Amin sebagai wapres adalah menjadi juga orang yang sangat dipercaya oleh Pak Jokowi untuk berbicara? Ini yang kita nggak tahu. Ya. Nah, pertanyaan itu semakin mengganggu gua kalau gua mengikuti penjelasan lebih lanjut dari Pak Mas Duki Badowi. Jadi dia mengatakan begini, begitu tahu ya, mungkin setelah selesai kaget ya, begitu tahu ada rame-rame masalah legalisasi miras ini, dalam sebuah rapat terbatas kabinet itu Yai Ma'ruf Amin sudah mengusulkan ya, sudah merekomendasikan supaya ini dihentikan. Ya, kemudian juga dia menyampaikan pesan nih kepada beberapa menteri agar tadi hal-hal yang berkaitan dengan legalisasi miras itu dicabut. Ya, harapan beliau pesan itu bisa sampai melalui para menteri tadi kepada Pak Jokowi. Jadi kan ini kan Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf Amin ya, ini kan satu lembaga yaitu lembaga kepresidenan kan, presiden dan wakilnya itu kan satu lembaga. Ini menteri-menteri di bawahnya. Kok Pak Ma'ruf Amin harus ngomong sama menteri ya, kemudian dengan harapan ini nyampe ke Pak Jokowi. Asli lo gue gagal paham. Bener, gue gagal paham. Ya, karena bayangan gue nih yang normal ya, hal-hal kayak gini kan mestinya didiskusikan ya. Ya, apalagi ya ini imajinasi gue. Kalau Pak Jokowi punya sensitivitas, oh ini masalah miras nih ya. Bagaimanapun akan bersinggungan ya dengan keyakinan, terutama keyakinan dari mayoritas penduduk atau rakyat Indonesia yang Muslim. Ya gue nggak bilang yang non Muslim tidak terganggu, tapi kan yang mayoritas yang Muslim yang jelas mengharamkan miras. Nah kebetulan nih wakil saya ini adalah kiai nih, yang pasti ngerti ya gimana ya, saya konsultasi lah kira-kira gitu. Jadi pertanyaan gue nih, apakah proses-proses itu, diskusi, ngobrol gitu kan, itu ada di antara presiden dan wakil presiden. Jadi lebih lanjut lagi pertanyaannya adalah apakah betul kemudian, ini sorry pertanyaan agak jahil ya, apakah betul kemudian Pak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah orang kedua ya, orang kedua dalam pemerintahan Republik Indonesia? Atau jangan-jangan sebenarnya ada orang-orang lain yang lebih dipercaya oleh Pak Jokowi untuk dimintai pendapat, untuk diajak diskusi, untuk dimintai rekomendasi ketika beliau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang penting dan strategis. Sementara Pak Ma'ruf Amin hanya dilibatkan ketika situasi kritis. Nah ini yang gue khawatirkan. Bahkan lebih jauh beberapa pihak berspekulasi bahwa kondisi ini menunjukkan memang ada kekisruhan komunikasi di dalam kabinet. Ya, ada orang-orang yang diajak bicara oleh Pak Jokowi, tapi juga ada orang-orang yang sebenarnya secara fungsi terkait tapi mungkin tidak terlalu dilibatkan. Jadi pertanyaannya adalah siapa sebenarnya yang dipercaya oleh Pak Jokowi untuk mendiskusikan persoalan-persoalan strategis tersebut. Nah tentu saja guys, kondisi ini bukan hal yang positif ya. Karena kemudian membuat orang berspekulasi lebih jauh lagi. Jangan-jangan betul bahwa ada kekuatan-kekuatan yang gelap ya, yang kita nggak tahu siapa ya, entah itu ya nggak tahu lah investor, ya para taipan, para oligark yang sebenarnya jauh lebih menentukan ya percaturan politik istana. Nah, kembali guys ke hal yang tadi ya, masalah kekagetan dari Pak Ma'ruf Amin. Nah ini menurut gua adalah pesan yang tidak positif sebenarnya. Ya kalau sampai seorang wapres yang harusnya ya itu representing pemerintah mengatakan bahwa dia kaget karena ada sebuah kejadian penting yang dia tidak tahu, tentu ini sebuah sinyal yang membuat kita bertanya-tanya. So guys, menurut gua kayaknya banyak PR nih ya di dalam lawmaking proses, banyak PR di dalam pola komunikasi di istana, juga PR-PR yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan pemerintah, bagaimana langkah-langkah strategik itu dirumuskan di dalam kabinet. Nah, kenapa gue prihatin mengenai ini?
ke depan guys, tentu saja tantangan yang kita hadapi itu semakin lama bukan semakin sederhana, tapi akan semakin besar dan semakin berat ya. Dengan koordinasi yang demikian, gua rasa aduh kita bisa menjadi sangat ragu ya, apakah kemudian rakyat akan mendapatkan direction yang clear dari istana ya. Apalagi guys kalau kemudian kita tarik agak jauh sedikit. Ya, beberapa spekulasi kemudian muncul. Ini kok kayak apa ya? Kayak trial and error gitu loh. Ya, presiden melontarkan sebuah kebijakan, kemudian ketika mendapatkan kritik pedas ya, tanda kutip ya, serangan bertubi-tubi dari beberapa kelompok, juga tekanan yang cukup kuat, kemudian dengan serta-merta dicabut. Sehingga pertanyaan mendasar adalah ketika kebijakan itu dibuat, apakah sudah ada proses untuk mengkaji secara mendalam? Ya, meminta masukan dari pihak-pihak yang terkait. Ya tentu saja guys, kita tidak menginginkan ya adanya sebuah pemerintahan ya, negeri ini dipimpin oleh sebuah pemerintah yang tadi ya ugal-ugalan dalam membuat kebijakan, kemudian juga tidak memiliki sebuah proses, sebuah prosedur yang itu rapi dan bisa dipertanggungjawabkan. Ingat ya, Perpres ya, undang-undang apalagi apapun itu PP dan sebagainya, itu menyangkut nasib 280 juta rakyat Indonesia. Ya, masa iya kita berani melakukannya dengan main-main. Ya, guys, itu aja dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.